Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5H, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang kita pelajari, yang pertama menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram, kemudian menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, dan menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar cara mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi. Selain dalam bentuk poin atau kalimat, kalian dapat menjelaskan peristiwa teks fiksi melalui diagram. Untuk dapat menjelaskan melalui diagram, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah tema teks fiksi. Kemudian yang kedua, peristiwa pembuka teks fiksi. Yang ketiga, permasalahan utama atau konflik teks fiksi. Keempat, peristiwa penutup teks fiksi. Dan yang terakhir, alur yang digunakan dalam teks fiksi. Menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Kalian telah mempelajari cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi, yaitu dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat memudahkan kalian memahami isi teks. Setelah itu, juga dapat menceritakan kembali isi teks dengan peta pikiran yang telah dibuat. Ayo, perhatikan langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks berikut ini. Yaitu yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Langkah kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Langkah yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Langkah keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Dan langkah yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah ditemukan dengan bahasa kalian sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Adanya siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu
hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air, sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai. Yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Berikut ini contoh pemanfaatan sungai. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas, seperti olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, atau pengairan sawah, dan aktivitas rumah tangga. Dan ada juga media tambak ikan dan udang. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai, terlebih saat musim kemarau. Jumlah air yang menguap jauh lebih banyak, sehingga mengakibatkan beberapa daratan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Tugas kalian untuk hari ini yaitu mengerjakan buku tema 5H halaman 33 nomor 1 dan 2 saja. Tolong langsung dikerjakan di buku paket kalian. Semangat ya anak-anak! Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurangnya Ibu mohon maaf dan terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk terapkan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.